Hari ini kita memperingati Hari Stroke Sedunia. Ya, jadi World Stroke Day ini diperingati setiap tanggal 29 Oktober. Dan apa hubungannya stroke ini dengan masalah kejiwaan? Ternyata banyak sekali sebenarnya teman-teman ya, kalau kita mau memperhatikan masalah yang terkait dengan kondisi stroke ini. Dan literatur terakhir dikatakan bahwa 1 dari 3 orang yang mengalami stroke itu bisa mengalami depresi. Dan tentunya ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diatasi, karena kita tahu ya beberapa kondisi terkait dengan stroke yang bisa menyebabkan depresi. Pertama, mungkin orang dulu berpikir ya hanya berkaitan dengan ketidakmampuan fisiknya lagi. Ya, jadi karena ada kelumpuhan, ada paralisis dari tubuhnya, misalnya bagian kiri ya, sehingga si pasien kemudian merasa kekurangan kepercayaan dirinya, jadi depresi katanya gara-gara tersebut. Tetapi sebenarnya yang lebih dominan adalah problem di otak dari orang tersebut, yang kemudian ada situasi di otaknya tersebut, bagian-bagian tertentunya misalnya terkenanya di sistem bagian frontal atau di daerah depan atau di daerah kiri ya, kanan, misalnya di daerah pelipisnya, di bagian temporal otaknya, itu bisa membuat perbedaan. Selain misalnya ada gangguan berbicara, misalnya pada afasia ya, pada kasus-kasus stroke itu sering terjadi gangguan bicara, afasia ya, nggak bisa ngerti lagi pembicaraan atau nggak bisa ngomong walaupun ngerti apa yang dibicarakan. Ini kan juga bisa membuat masalah terjadinya depresi. Kemudian juga terkait dengan sistem di daerah limbik yang misalnya terjadi perdarahan di daerah sana. Nah, kita tahu bahwa di daerah limbik ini banyak berkaitan dengan fungsi kognitif ya, fungsi berpikir orang tersebut, dan termasuk juga merasakan di daerah dekat hipokampus, hipotalamus. Nah, problem-problem seperti ini yang sering kali menjadi masalah pada pasien-pasien stroke, sehingga adanya kolaborasi antara dokter spesialis saraf atau neurologi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater pada kondisi-kondisi stroke itu sangat dominan. Saya sendiri dalam praktek sering mendapatkan beberapa pasien yang mengalami depresi, gangguan cemas ya, terkait karena pasca stroke ya. Ketidakmampuan untuk menerima kondisi kenyataan apa adanya juga seringkali dikaitkan dengan masalah ini, sehingga pasien banyak yang mengalami problem-problem depresi, cemas, gangguan kesehatan jiwa lainnya yang awalnya mungkin hanya sekitar dari kasus-kasus tertentu itu nggak terlalu banyak, makin lama makin berkembang banyaknya. Nah, kita tahu bahwa situasi ini bisa ditangani asalkan segera didiagnosis ya, dan kemudian diterapi dengan baik. Ini yang menjadi penting buat kita, mudah-mudahan bisa jauh lebih stabil ke depannya. Dan buat teman-teman atau siapapun yang mempunyai anggota keluarga mengalami stroke, maka segera lakukan screening ya, lakukan bagaimana caranya mendeteksi awal ya. Dengan cara apa? PHQ-9 bisa, Anda bisa cari PHQ-9 itu di berbagai macam aplikasi juga ada ya, terutama juga aplikasi Satu Sehat kita juga ada ya. Kemudian juga Anda bisa cari di internet ya, ada bahasa Indonesianya, Anda bisa coba cek ya. Kalau dalam penulisannya misalnya dalam screening tersebut terdapat lebih dari 3 gejala yang signifikan, terutama terkait dengan mood dan juga pikiran putus asa, maka sebaiknya Anda segera berobat ke psikiater atau dokter jiwa terdekat di kota Anda. Jangan tunda lagi, karena ini perlu diobati, karena sifatnya memang organik ya, artinya ada sesuatu di sistem saraf pusat kita yang terganggu, dan juga respon dari kita menghadapi situasi ketidakmampuan atau kelemahan atau paralisis dari bagian tubuh kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dan juga pada penyintas stroke yang mudah-mudahan bisa segera membaik seperti sedia kala. Sampai bertemu lagi. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar dan sadar.